Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kita mulai lagi melanjutkan adabu ziaratil marid, ya, yaitu adab tata krama mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Ya, silakan kalian lihat lagi bukunya, kitabnya. Salisan yang ketiga, wa iyaki antadkurilaha, hendaklah kamu jangan menyebut, mengingat-ingatkan kepadanya ayya syai'in, sesuatu apapun, yasu'uha, yang buruk kepadanya, wa yukaddiruha, dan memusingkannya. Mislu, seperti antasipilaha alamal amrodi, kamu menyipati untuknya alamal amrod. Jadi sifat-sifat sakitnya orang yang sakit. Jadi menakut-nakuti. Wasu'ubata istimalil adwiyati, dan sulitnya menggunakan obat. Maksudnya disebutkan, wah ini mah penyakit berat, ini mah susah diobati. Itu nggak boleh di hadapan orang yang sakit. Jadi jangan membuat dia itu malah tambah sakit gara-gara kita menakut-nakutinya. Ya. Penyakit kamu mah berat misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Au takulilaha, atau kamu menyebut atau berkata kepadanya, inna pulanatan kanat maridotan misla marodiki, bahwa au takulilaha, atau kamu mengatakan kepadanya, inna pulanatan kanat maridotan misla marodiki, bahwa ada anak dia sakit seperti sakitmu ini. Pamata dia mati, pamatat dia mati. Oh, kemarin juga yang kayak kamu itu mati, meninggal. Itu nggak boleh. Ya, nakut-nakuti orang yang sakit. Kenapa? Li'anna dalika yuhzina nuha. Karena hal itu bisa menyebabkan dia bersedih. Wa yughayyiru afkaroha, dan berubah pikirannya. Wa yajidu marodoha, dan bertambah-tambah sakitnya. Wa idza syakatil maridotu ilaiki, apabila mengabarkan, melaporkan yang sakit itu kepadamu, pala tajuriha, jangan kamu menegurnya.
Wala tagdobi alaiha, dan jangan juga kamu marah kepadanya. Ya. Jadi jangan kamu tolak, pura-pura kamu nggak mau dengar. Walakin akan tetapi istami'i, dengarkanlah, ila syakwaha, Pak, atas, ataupun dengarkanlah keluhannya, ya. Dengarkanlah laporannya. Wahopipi alamaha, dan ringankanlah penyakitnya itu, biibaratin latifatin, dengan ucapan-ucapan ibarat-ibarat yang halus. Ka'antakulilaha, seperti kamu bilang kepada dia, la ba'sa alaiki, nggak apa-apa. Ya, misalkan. La ba'sa inna marodoki, kopi pun, ya, penyakitmu itu ringan. Wabadunas maroduhum asyadu min marodiki. Nah, sebagian orang-orang itu sakitnya itu lebih berat dari kamu, dari sakit kamu. Ya. Fa'ajjalallahu lahumus syifa. Mudah-mudahan juga Allah segera menyembuhkan mereka, ya, atau memberikan mereka kesembuhan. Wa idza ra'aitiha, wa idza ra'aitiha, apabila kamu melihatnya, mutahawinatan, senang, binasoihi tabibi, ya, mutahawinatan, menolak ataupun kurang percaya dengan nasihat-nasihat guru, dengan nasihat-nasihat dokter, gitu ya. Fala tu'atibiha bisiddatin, jangan, ya, membebaninya dengan keras. Walakin talat topi ma'aha fitanbi, akan tetapi dekatalah dengan halus kepadanya dengan bitanbi, kehati-hatian. Wasajji'iha, dan motivasilah dia, doronglah ia, beranikanlah dia, alat tiba'in nasoihi, untuk mengikuti, menuruti nasihat-nasihatnya, wasti'mali dawai, dan menggunakan obatnya, ya. Wastimali dawai, dan menggunakan obatnya. Wa idam tanaati to'an to'ami, wa idam tamnaat, kalau dia sungkan, ani to'am, tidak mau makan, kalau dia tidak mau makan, pak akni'iha, maka berikanlah dia saran, ya, puaskan kepada, berikanlah supaya dia itu senang, birifkin, segera, untuk dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, hatta tatana walahu, sampai dia bisa makan. Ya, dorong dia supaya bisa makan. Wala tujiriha alaihi, jangan menegurnya atas hal itu. Wa fil hadisi, di dalam hadis, la tukrihu mardakum, janganlah membuat,
benci, membuat tidak suka yang sakit dari kalian, alat to'ami, atas makanan, wasyarobi, dan minuman. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yut'imuhum, memberi makan kepada mereka, wa yaskihim, dan memberikan minum kepada mereka. Robi'an, yang keempat. Wa yusannu, disunahkan antusahiha, untuk membangkitkannya, atau ama, selera makannya. Antusahiha, membangkitkan, atau ama, selera makannya. Wafil hadisi, di dalam hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjenguk rojulan, seseorang, minal ansori, dari kaum Ansor. Faqala, lalu beliau bersabda, berkata, ma tastahi, apa yang kamu suka? Qala astahi khubza burin, aku suka roti gandum. Faqama rojulun, maka berdirilah seorang laki-laki, pantolako, lalu pergi, faja'a bikas rotin min hubjin, datang dengan membawa sepotong roti. Fa'at amahan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberinya makanan itu. Faqala, lalu beliau bersabda, idastaha maridu ahadikum, apabila orang yang sakit di antara kamu menyukai syai'an, sesuatu, falyut imhu, maka berilah dia makanan itu. Wa yusannu aidon, disunahkan pula, antad iya laha, kamu mendoakannya, bidu'ail waridi, dengan doa yang diriwayatkan, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi doanya kalau kita menjenguk? Doanya ini, Allahumma, as'alullahal adima, rabbal arsil adim, ayyasfiyaka, as'alullahal adim, rabbal arsil adim, ayyasfiyaka. Aku mohon
kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu. Wa fil hadisi, di dalam hadis juga, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, belum datang masa ajalnya, faqala ad-du'a as-sabiq indahu, maka lalu dia mengucapkan doa yang lalu di sisinya, doa yang tadi, as'alullahal adim rabbal arsyil adim ayyasfiyaka, berapa kali? Sab'a marratin, dibaca 7 kali, illa apahullah min dalikal marodo, Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Wa yusannu laki aidon, disunahkan juga untukmu. Apa sunahnya lagi kalau kita menjenguk orang sakit? Antat lubid doa minha, engkau meminta doa kepadanya. Lima waroda fil hadisi, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, udu al-mardo, jenguklah orang-orang yang sakit, kata Nabi. Wa muruhum, suruhlah mereka berdoa. Falyad'u lakum, lalu mereka berdoa untuk kalian. Fa inna da'watal maridi, maka sesungguhnya doanya orang yang sakit mustajabatun. Mustajabatun, doanya itu mustajab. Jadi bukan hanya kita yang mendoakan, tapi kita juga minta doanya dari dia. Karena kata Nabi, doanya orang yang sakit itu mustajab. Ya. Wa dzambahu maghfurun, dan dosanya diampuni. Udul mardo wa muruhum falyad'u lakum fa inna da'watal marid mustajabatun wa dambuhu maghfurun. Jenguklah orang sakit, suruhlah mereka berdoa, dan mereka mendoakanmu, karena doa mereka itu mustajab. Doanya orang sakit itu mustajab, dan dosanya diampuni. Nah, berikutnya, tanggung. Adabul maridoti. Sekarang adabnya orang sakit. Min adabil maridoti, termasuk adab orang yang sakit itu, antasbiro ala marodiha, bersabar atas penyakit yang dideritanya.
Fala yatadojjaru. Janganlah, maka ia tidak boleh yatadojjar, menggerutu, gelisah, cemas, ya. Wala tuksiros syakwa, tidak juga banyak mengeluh. Walakin, akan tetapi, tardo biha, tardo, dia ridho, dia menerima, bima qadarullahu alaiha, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Minal marodi, dari sakit. Jadi sunnahnya orang sakit itu bersabar, ya. Untuk apa? Litanala sawaban jazilan. Kalau orang yang sakit itu bersabar, maka dia akan mendapatkan sawaban jazilan, pahala yang banyak. Wa qad warada fil hadisi, disebutkan di dalam hadis, ma yusibu al mu'mina min nasobin wala wasobin, tidaklah orang mukmin yang menderita kepayahan, wala wasobin, dan maupun penyakit, wala hamin, dan kesusahan, wala hazanin, dan kesedihan, wala adan, gangguan, wala gomin, dan kesusahan, hatta asyaukati yusakuha, bahkan duri yang mengenai kakinya, illa, kecuali, kafarallahu biha min khotoyahu, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi dia akan dihapus dosanya kalau dia bersabar. Wa antad'u allaha, hendaklah ia berdoa kepada Allah, linafsiha bisyifa, untuk dirinya supaya lekas sembuh. Jadi orang yang sakit itu selain bersabar, ya berdoa. Kama fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis, syaka rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang syaka, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'an yajiduhu fi jasadihi, atas rasa sakit yang dialami pada badannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, do yadaka alal ladzi ya'lamu min jasadika, letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Do yadaka, letakkanlah tanganmu
alalladzi ya'lam, pada tempat yang sakit, min jasadika, dari badanmu. Wakul, dan ucapkan. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Ini anak-anak, kalau kita lagi sakit, doa ini ya. Mana yang sakitnya? Baca bismillahi, bismillahi, bismillahi. Wakul sab'a marratin, lalu ucapkan 7 kali. Apa ucapannya? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu, aku berlindung, bi'izzatillahi, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu, yang aku rasakan, wa uhadiru, dan yang aku takuti. Ini baca. Jadi baca dulu bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Coba bareng-bareng kalian baca bismillah 3 kali. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Coba ulangi lagi. A'udzu, bareng. Kalau kamu sekarang lagi sakit apa? Itu coba dicobain itu, ya. Sakit pinggang, sakit mata, ya. Baca itu, ya. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah itu. Sanian, yang kedua, wa antas ta'mili ad-dawa'a al-mufida li sihhatiha. Hendaklah kamu menggunakan obat yang berfaedah untuk kesehatannya. Wa fil hadisi, di dalam hadis, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadawau, berobatlah kalian. Jadi berobat itu dianjurkan, diperintah oleh baginda Rasul. Tadawau, berobatlah. Fa innallaha lam yunzil da'an, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit, illa anjalalahu syifaan, kecuali Allah menurunkan kepadanya obat. Ya. Wal takida, dan juga dia harus yakin, annal afiyata, bahwa kesembuhan itu minallah, dari Allah. La minad dawa, bukan dari obat. Ya. Obat itu hanya ikhtiarnya saja. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, menceritakan hikayatan an nabiyhi Ibrahim alaihi salam. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Wa antahdaro goyatal hadri min tarkis sholati wakta marodiha. Ini yang penting. Ya. Jangan sampai ia meninggalkan sholat selama menderita sakit. Au ta'hiroha an waktiha, atau mengakhirkan sholatnya, menunda waktu sholat. Ya. Wa alaiha antusolliya, maka dia tetap wajib untuk sholat ala hasbi istita'atiha, sebatas kemampuannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, kepada Sayyidina Imran bin Husain. Ya. Kana bihi bawasir, dia menderita penyakit bawasir. Jadi, penyakit yang ada di dubur. Ambeien mungkin ya. Sholli qaiman, sholatlah sambil berdiri, kata beliau kepada siapa? Imran bin Husain. Sholli qaiman, fa illam tastati fa qaidan. Kalau kamu tidak bisa, jika tidak sanggup, maka sholatlah sambil duduk. Ya. Wa illam tastati fa ala janbin. Jika tidak sanggup, maka sholatlah di atas tubuhmu. Artinya berbaring. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Jika tidak sanggup lagi, maka sholatlah sambil berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, memaksa seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Walil maridoti, dan bagi yang sakit, ayajma baina duhri wal asri, menjama antara duhur dengan asar. Takdiman, apakah dengan mengumpulkan menjama takdim, au takhiron, atau jama takhir. Ya. Wakada bainal maghrib wal isya, begitu juga menjama antara maghrib dengan isya. Idza wajadtil marodo, apabila ya, merasakan sakit,
Idza wajadtil marodo, jika kamu merasakan sakit. Halatal ihram, ketika takbiratul ihram, fihima di antara keduanya, wa inda salamiha, dan ketika salam yang pertama di antara keduanya, minal ula wa bainahuma, dari yang pertama dan keduanya, jadi boleh menjamak antara maghrib dengan isya, antara duhur dengan asar ketika dalam keadaan sakit. Ya. Wa ilam takdir, dan jika kamu tidak mampu anta tawaddoa, untuk berbudu, fal tawaddiha, dan fal tuwaddiha, berbudulah, fal tuwaddiha, maka membantunya untuk berwudu gairuha, yang lainnya, temannya. Ya. Wa ilam tajidha fal tatayamam, kalau tidak ada orang yang bisa membantu untuk berwudu, bertayamumlah. Ya. Wa antah tarijajidan minan najasati, berhati-hatilah juga terhadap najis. Ya. Tahtari jajidan minan najasati li anna amroha syadidun, karena najis itu adalah masalah yang berat. Wa alla tatasahal biha, jangan menyederhanakannya, memudah-mudahkannya. Ya. Tatasahal, simplicity, bahasa orang tua mah, ya. Menganggap ringan, tatasahal. Kama tab'alu dalika ba'dul maridot, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang sakit. Wala taktrukas saum Ramadan, dan jangan meninggalkan puasa Ramadan, idza kanat qadirotan, jika dia mampu. Ya. Wa ila fal tubadir biqodaihi. Nah, kalau tidak bisa, boleh mengkodoknya, ya, menggantinya idza syufiat, jika dia sembuh. Satu nomor lagi tanggung ya. Salisan, wa idza ta'afat, apabila dia sudah sembuh, fal taskur, hendaklah dia bersyukur, lillah, bal taskurillah, bersyukur kepada Allah, syukron adiman, ya, dengan sangat bersyukur, dengan syukur yang agung, ala afiatiha, atas kesembuhannya. Wal tatlub min robiha, dan mintalah kepada Tuhannya Ta'ala, Allah Ta'ala, daiman selalu, apa yang diminta, tulal umri, ya, panjang umur, fi ta'atihi, dalam ketaatannya, ma'al lutfi wal afiyah, disertai dengan perlindungan dan keafiatan. Wa fil hadisi, di dalam hadis,
Salullahal afwa wal afiyah. Mohonlah pengampunan dan kesehatan kepada Allah. Salullahal afwa wal afiyah. Fa inna ahadan, maka sesungguhnya salah seorang, lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Karena tidak ada seseorang pun yang diberi sesuatu sesudah keyakinan. Minal afiyah, daripada sehat wal afiat. Jadi mohonlah ampunan dan kesehatan kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu sesudah keyakinan yang lebih baik itu daripada kesehatan. Yang pertama nikmat Allah itu keyakinan, yang kedua sehat wal afiat. Ya. Wafil hadisil ahor, di dalam hadis yang lain, hiyarukum atwalukum a'maron, sebaik-baik kamu sekalian adalah yang panjang umurnya. Wa ahsanukum amalan, dan terbaik amalnya. Wa tatadakkar jamilad dadina, kamu hendaklah kamu mengingat kebaikan orang-orang yang bikhidmatiha, melayaninya, walati zurnaha, dan juga yang menjenguknya, ayyama marodiha, pada dia saat-saat dia sakit. Fataskuruhunna, dan berterima kasihlah kepada mereka, watazuruhunna, dan berkunjunglah kepada mereka, kunjungilah mereka, fi buyutihinna, ke rumah mereka, ala hasabil imkan, ya, sebatas kemungkinan ataupun semampu mungkin. Wafil hadis, di dalam hadis, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tapi bima ahadatillah alaihi wakta marodiha. Hendaklah ia menepati apa yang dijanjikannya kepada Allah, ya, pada waktu masih sakitnya. Ya. Karena lagi sakit itu biasanya suka banyak janji. Ya Allah, kalau saya sembuh akan begini. Ya Allah, kalau saya sembuh akan begini. Nah, itu harus kalian tepati. Ya. Harus ditepati ketika tapi, ya, bima ahadatillah alaihi waqta marodiha. Minat taubati, bertobat, saya akan tobat, wal amali, dan biasanya melakukan sesuatu as-solihah, amal soleh. Faqad waroda, telah disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Khawwata bin Jubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Khawwat bin Jubair. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, fi marodihi, ketika dia sakit. Faqala lahu, lalu beliau bersabda, berkata kepadanya, sahhal jismu ya Khawwat. Wahai Khawwat, apakah sehat badanmu? Qultu, aku menjawab, wa jismuka, dan badanmu, wahai ya Rasulullah.
Fabillahi bima wa'adtahu. Tepatilah apa yang telah engkau janjikan kepada Allah. Qultu ma wa'adtullah azza wa jalla syai'an. Aku tidak pernah berjanji atau menjanjikan apa-apa kepada Allah. Qultu ma wa'adtullaha azza wa jalla syai'an. Qala bala. Ya. Innahu ma min abdin. Nabi SAW berkata, benar, sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang rodu, yang sakit, illa ahdasallah azza wa jalla khairan. Melainkan ia telah berjanji melakukan kebaikan kepada Allah. Illa ahdasallahu azza wa jalla khairan. Fabillahi bima wa'adtahu. Maka tepatilah apa yang engkau janjikan kepada Allah. Inilah ya anak-anak sekalian, adab-adab orang sakit dan adab menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Allah melimpahkan karunia keberkahan, kesehatan, keafiatan, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.